yang terhormat kepada Ibu Mati Salim dan tidak tertinggal pula mari anak-anak yatim ibu saya. Pertama-tama dan tidak tak bosan-bosan kita selalu memanjatkan puja serta puji terhadap kita kehadiran Allah Jalla Jalla, karena Allah yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada hamba-Nya yang begitu besar dan tak terhitung jumlahnya. Walaupun pada zaman sekarang ini zaman canggih, lalu kami menghitung nikmat Allah, buat terhitung jumlahnya. Wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Tapi Allah lalu menghitung nikmat dulu, nikmat itu dari Allah, lalu tidak akan terhitung jumlahnya. Contohnya dulu diciptakan oleh Allah tanah, namun tanah dulu bukan berfungsi. Sikil kaki kita tidak punya, berapa puluh juta dibeli di rumah sakit. Jadi kita perlu syukuri dulu nikmat-nikmat Allah sing alternatif sing gede kita disyukuri. Lalu disyukuri dari Allah, nah kita ditambah nikmati. Dan sebaliknya kalau perlu bersyukuri dari Allah, kita ada bila sadid keturunan ada itu dari Allah. Rasa itu sangat penting. Subhanallah dari kita. Jadi terutama khususnya nikmat-nikmat Islam, nikmat bangsa dari dia dan Nabi Bangsa yang lahir sehingga guru sekalian lalu kami berkumpul bermuajamah bertatap muka bersilaturahim di tempat Allah ini dalam acara santunan anak yatim dan para duafa. Sehingga kali ini sholawat beriringan salam muji-muji Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Rasul kita, pemimpin kita sampai ila yaumil qiyamah, yakni Sayyidina Muhammadun sallallahu. Di sana itu mati sholawat itu, boleh pelit-pelit mati sholawat itu, uang sing orang elok mati sholawat. Berkali mana yakni Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu enak mati sholawat lagi deh. Oh, yang imunau nema saya itu yang dibaca, ya dibaca tidak berkali mudah itu. Masing-masing dari rokok atau berapa lama ya. Jadi alhamdulillah, mugi-mugi dulu selalu rumah kasih Nabi lalu sering masuk sholawat. Mulai saya yakin insya Allah, walaupun saya tidak melihat kasih Nabi, tapi kasih Nabi melihat kepada umat yang sering masuk sholawat. Karena satu diperintah dari Gusti Allah, maka sholawat ini jangan kemana. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah yushollu pada sholawat kepada Nabi, ala nabi atas sekali Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu hai eri pada iman kabeh. Shollu matu sholawat kabeh. Perintah dari Allah. Berarti di bulan Muharram ini bulan sing istimewa, sing bulan sing mulia, bulan sedatan ini bersama kali mati sholawat paling kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insyaallah telah sebagai umatnya bakal bertemu mengenal antar syafaat sapi beliau. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita panjang lebar, dulu sebagai ketua TKM Mushola Jasi Muhammad dengan kerendahan hati ingin menyampaikan sambutan ini sebagai tanda kepedulian dan persaudaraan kita sebagai umat muslim. Acara santunan anak yatim ini adalah wujudnya kita kebersamaan kita untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak yang kurang mampu, ya khususnya anak-anak yatim ini. Anak-anak yatim ini sebagian berharga dari umat muslim kita. Kenapa? Karena mereka adalah
seiman. Melalui acara santunan anak yatim lalu apa? Tiada lain kami meringankan beban anak yatim dan mereka memberikan harapan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Pas memilih Muharram ini, jadikan bulan Muharram ini bulan yang penuh istimewa karena para nabi terdahulu itu kejadiannya adanya di bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa diciptakan di bulan Muharram di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diobong secara nanduk di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat derajat secara Gusti Allah di bulan Muharram. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada umat supaya mengasihi, menyayangi anak-anak yatim. Insya Allah Bu, menyantuni anak yatim, insya Allah doanya diijabah, uripe dicukup banget, sering Gusti Allah kelak dipancing aku suwarga, sering Gusti Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Ayyuma yatiman bainal muslimin bi do'amihi wa syarabihi hatta yasabiya anhu wajabat lahu jannah. Oh, ada Nabi. Satu ruang jadi sedekahkan anak yatim bainal muslimin antara wa muslim bi do'amihi dalam pemakanan wa syarabihi dalam minuman hatta yasabiya sehingga sekarang yatim berjabat tahun jannah jaminannya nanti surga. Oh, jaminannya nanti surga namanya oleh anak yatim. Jangan sekedar acara seperti kajian ini, kalau bisa untuk tahun depan dilanjutkan yang PT ya. Mudah-mudahan di RW 30 ini selalu mengingat anak-anak yang kurang beruntung. Jadi, untuk sebagai ketua TKM, juga diakhiri ucapan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, khususnya ibu-ibu majelis taklim, semua pihak yang sambut kontribusi dan menyukseskan acara santunan ini. Untuk sebagai ketua TKM tidak bisa membalas apa-apa. Untuk masyarakat yang Gusti Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Terus saya akan main anak-anak yatim, mereka tidak hidup sendiri Bu. Kita sebagai keluarga besar di RW 30 ini berikan kepedulian, perhatian, kasih sayang kepada anak yatim. Mudah-mudahan kelak anak-anak yatim ini akan mencapai cita-citanya. Amin. Semoga saya dulu satu kali menerima maaf apabila dalam perkataan tidak kurangnya karena itu datanya dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar itu datanya dari Ilahi Rabbi. Berakhiri usikumina sujudullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan kasih hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini di Musola dan Muhammad dalam rangka memperingati Muharram 1445 Hijriah. Salawat dan salam kepada Nabi kita kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad. Para ustaz, para asatidz yang saya hormati, guru-guru pesantren, masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah kita, Rasulullah Rahman hadir, kita puasa, Rasulullah, ketua BKM Al-Muqtakim, ketua BKM Desi Muhammad, ketua RT 1 sampai 4 yang alhamdulillah hadir, dan ini saudara kita dari Blok A RT 2 yang alhamdulillah hadir juga.
ini tidak lupa nasihat TKN dan Muhammad nasihat RW 30 dan tidak lupa yang terhormati dan kita banggakan bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir dan pagi hari ini bapak ibu sekalian. Alhamdulillah tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada guru ibu Mustaqim, Ibu Eis. Alhamdulillah hadir kita bisa guru ini. Alhamdulillah pokoknya komplit lah hadir. Alhamdulillah mudah-mudahan keberkahan selalu ada di keluarga kita berdua. Dan tidak lupa adik-adik yatim serta ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu dari tidak boleh asal pada kasih saya. Alhamdulillah kegiatan Muharram yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Darul Akbar pada pagi hari ini luar biasa berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu Majelis Taklim Darul Akbar yang telah berkolaborasi dengan seluruh majelis taklim yang ada di RW 30 untuk menyukseskan acara santunan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan sungguh luar biasa support yang diberikan oleh warga RW 30 terhadap kegiatan ini sampai berjalan sampai dengan detik hari ini. Antusias warga RW 30 ternyata terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan agama itu sungguh antusias dan apresiasinya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan juga alhamdulillah pada tahun ini kita juga disupport oleh Jemaah Matlaul Anwar, alhamdulillah. Dan kebetulan ketuanya juga dari kotanya itu Pak Sopa. Pak Sopa itu adalah sekretaris juga, sekretaris di RW 30. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang disampaikan. Saya mewakili kepengurusan RW 30 mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang memang telah berkolaborasi untuk mewujudkan acara ini. Dan saya tidak berharap bahwa banyak yang datang tetapi esensinya tidak ada atau nilai yang dilaksanakan itu tidak ada. Maksud saya perkumpulan ini dijadikan bahwa awal kita untuk bersama-sama menyantuni anak yatim di lingkungan kita sendiri. Minimal itu tingkat kepedulian ada. Maka dari itu alhamdulillah kepada Gaston juga saya ucapkan terima kasih. Luar biasa di kita di RW 30 ada gerakan yang memang melakukan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menabung Rp1.000 per hari atau berapapun itu ditabung dan dikumpulkan dan lalu dikumpulkan oleh tim Gasken yang ada di RW 30. Dan alhamdulillah pemerkasanya itu Mbak Jack, Mbak Karim, Mbak Pepe dan semua yang ada di lingkungan RW 30 bergerak bersama-sama dalam rangka menyantuni anak yatim yang ada di lingkungan kita. Itu mungkin ucapan terima kasih saya, dan saya mengucapkan juga permohonan maaf apabila dari lingkungan RW 30 atau pengurus RW 30 banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilakukan dengan secara akbar dan melibatkan tidak hanya RW 30, tetapi mengajak seluruh lingkungan yang ada di BIP khususnya untuk bersama-sama kita santuni bersama yatim-yatim yang ada di lingkungan BIP itu sendiri. Dan ternyata kemarin saya ngobrol dengan ibu-ibu Majelis Taklim dan Ibu Eis ini juga ternyata penggerak yatim. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi bersama dalam rangka yaitu mewujudkan harapan kita semua yang punya anak yatim di lingkungan RW 30. Itu mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan dan kesalahan ini bisa dimaklumi oleh kita semua.
Dan mudah-mudahan ke depan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk bersama-sama memberikan harapan masyarakat di luar dari dulu. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalal qur'ana 'ala aswahil lisan nabiyil mab'uts ilal insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul haqqul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin bil bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi zawil tuqa wal irfan amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa wasfal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Al-ayah. Wallahu a'lam bi muradihi dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim kama fil jannah. Al-hadis sallallahu alaihi wasallam Rasulul Nabiul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu kan jawab sibuk kita apa ya? Memang masih ada di kotaknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh maksa itu juga jawab. Coba yang di luar tuh masuk juga nggak apa-apa. Mau ngaji saya, dengar nggak yang di luar tuh, yang di situ apa di teras, di sisi kiri, di sisi kanan. Halo yang berhidung pink, yang sebelah kanan. Halo halo. Waduh di situ. Tidak memperhatikan ya. Jadi yang nanti yang di dalam nanti pulang ditanya siapa yang mau ngerti. Awas ya. Wadilatil kiram wal muhtaram akhina billah al-Ustaz Ali Rahman asallallahu ayyatawil umrah wa yuhassin maqasidah wa wadilatil kiram wal muhtaram asatidina al-kiram al-mahbub kulluhum alladzi lam yunkarisanahu wahid wahid asallallahu ayyuhum bi'ilmihi wa yukrim bi jasadihi wa yutawwil umrah wa yuhassin maqasidah barakatuh Rasulullah amin ya rabbal alamin wa jami'al hadirin para ustaz-ustazah berkhusus tadi ada Ibu Ustazah Hijrah, ada Ibu Ustazah Wina, Ibu Ustazah yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Ibu Ibu Alfi ya, Wajib siap. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian para pimpinan kita Bapak RW
tempat. Kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim PRW Darul Akbar, kemudian ada Majelis Taklim masing-masing RT, ada masing-masing DKM juga banyak haji baik yang RW juga boleh. Iya, jadi ada kajian RT ada, kajian RW ada, kajian musola ada. Musolanya ada dua aja sih, Muhammad dan Mutakin ngaji dong. Terus mulai ngaji asam tuh, ya bukan itu baik. Nah, nama itu baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang belum bisa hadir pada siang hari ini, kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan keridhaannya. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, diberikan keluasan rezeki, dan apa yang menjadi cita-citanya Allah kabulkan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memuji kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia Allah bahwa pagi hari ini kita dikumpulkan dalam satu tempat yang mulia dalam rangka adalah memperingati yaitu Muharram dan juga memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan yatim dan dalam rangka agendanya atau budaya santunan yatim dan doa. Yang mudah-mudahan kita setahun sekali santunan itu ya, turunnya yatim pilah sudah ada setahun pisan dalam. Iya Pak ya, bener dong maksudnya. Terus yang doa apa ya, mudah-mudahan pisan doa. Jadi adanya diadakan konsep seperti ini adalah rohnya sebagai pendidikan dan tarbiyah bahwa dalam rangka menyangkut tidak hanya menunggu bulan Muharram saja, tidak kemudian adanya kepanitiaan misalnya harus persatuan dibuat seperti ini, tidak. Ini mah sebagai pendidikan dan penyemangat. Jadi mohon maaf juga nih panitia dan semua yang hadir, mestinya kita juga memohon maaf kepada adik-adik kita yang yatim atau ibu-ibu yatimnya, kemudian juga para duafa yang bukan kami kemudian merendahkan dengan menghadirkan Anda di tengah-tengah kami, tidak, tapi kami ingin kemudian menonjolkan dan sebagai pendidikan kepada semua yang hadir bahwa ada di sekeliling kita saudara-saudara kita, anak-anak kita yang yatim, kemudian saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang duafa, yang mereka kemudian perlu kita bantu, yang perlu kemudian kita muliakan dengan disantuni mereka sebagai kemudian berlomba-lombanya kita melaksanakan kebaikan fastabiqul khairat. Harapannya seperti itu. Jangan kemudian mereka dihadirkan hanya kemudian untuk dipanggil namanya satu persatu, malu juga mereka. Tapi maksud saya bukan itu tujuannya, tapi ini sebagai pendidikan untuk yang hadir. Ini orang-orangnya di PRT, ini orang-orangnya Pak Haji, ini orang-orangnya tak. Tidak perlu kemudian nunggu kemudian mau seperti ini. Silahkan datang ke rumahnya, silahkan datang kemudian ke tempatnya. Seperti itu. Paham kan? Paham kan ini? Kalau paham udah ngaji berarti. Paham belum? Kumpul lari ke rumah ya Mas. Salah aja. Hari ngomong dulu semangat. Bubar. Hari ngomong dulu betul apa tuh? Hari zaman Ramadan. Jadi ini hikmah yang kemudian diambil dari setiap kegiatan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mampu duduk bareng sebagai bersilaturahim, menyambung tali kasih yang kemarin mungkin kemudian kita belum pernah ketemu sebab ada acara kita jadi ketemu. Yang kemarin kemudian kita belum kenal, alhamdulillah saya bisa berjumpa, jadi kenal dengan Pak Haji, kenal dengan kemudian yang hadir, ya baik ibu-ibu dan bapak-bapaknya masing. Kalau saya mungkin dikenal, tapi
saya nggak kenal gitu PRW. Mohon maaf PRW ya. PRW soalnya tadi ngomongnya banyak benar juga. Ustaz Adi banyak juga mana. Gantian saya juga banyak Ustaz. Gantian saya juga. Jangan kalah dong maksudnya. Hadirin jamaah sekalian. Mamin kaumin. Tidak ada satu kaum. Kemudian dia ditanya fi baitin min buyutillah, tidak ada kemudian perkumpulan satu kaum yang berkumpul dalam satu rumah ataupun satu tempatnya Allah. Kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan kemudian zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Maka apa yang terjadi ketika perkumpulan tadi di satu tempat kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, tadi sudah dibacakan Al-Quran dengan begitu-begitu. Kemudian juga tadi juga ada barang-barang baca surah An-Naba, dibacakan ayat-ayat Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di setiap perkumpulan di mana saja yang dibacakan ayat Al-Qur'an ya, maka nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan di hati-hati semua yang hadir. Maka sering saya mengkampanyekan, sering saya menyampaikan, kadang rusaknya hati, kadang kerasnya hati karena mereka nggak mau duduk di tempat kemudian dibacakan ayat Al-Quran, gak mau duduk di tempat majelis-majelisnya ilmu. Jadi mengenai itu baik kalau tetangga kalau tidak mau kumpul bareng di majelis ilmu, boleh dilihat ibu-ibu PWP sing biasanya warga masalah orang ngaji ya begitu, karena ada dalilnya dari Kanjeng Nabi. Mau dia duduk di tempat-tempat di mana dibacakan Al-Quran, nah salam alaihi sakinah, diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasyat alaihimur rahmah, dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah. Ngaji kurang biasanya ngaji buat tengah waktu kita doang bisa dibuktinya gue di samping siapa dan unik nggak mau lama kan abang terbaik walaupun kota dibuka tutup air iya biasa boleh perhatikan kalau iuran gratis model orang yang majelis taklim baik RW iuran, Agustus iuran, Muharram iuran, CRT iuran, iuran wajib setiap bulan. Bela balik kemudian ke pokok maulid iuran mandi, selamat dari BPG. Pindah ini, geser doang kalau sini biasa. Sami pada baik. Nyesel deh balik-balik BPG. Bukan kata maksud lagi. Tapi insyaallah sebab sering duduk di majelis ilmu insyaallah tadi yang pertama diberikan ketenangan hati wa wasyat alaihim rahmah wa hafat alaihim malaikah, bahkan di mana kamu duduk di tempat dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian diingatkan tentang ayat-ayat Allah, bahkan di tempat kita duduk itu ternyata bukan hanya yang terlihat saja, tapi wahafat alaihim malaikah, dipenuhi tempat duduknya kamu adalah dengan para malaikat. Cuma malaikat nggak kelihatan maksud saya, ya. Itu. Kalau kelihatan kan bahaya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yakin sebenarnya sudah banyak kemudian tentang yatim yang dijelaskan tadi. Ustaz Hadi juga menjelaskan tentang yatim yang sampai atas makan, sampai kenyang, sampai menutupi wajabat lahul jannah, bahkan surga janjinya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya surga sabdanya Kanjeng Nabi ketika kita mau mencukupi siapa. Namun maksud saya begini, ibu punten ke semuanya, baik orang tuanya si yatim mereka, kemudian RT yatim mereka, RW yatim mereka, Ustadz yatim mereka, semuanya saja macam. Tapi jangan kemudian ini jadi pendidikan mental. Apa bagaimana saat pendidikan mental? Jangan ajarkan anak untuk tangannya terus di bawah. Saya sering menyampaikan itu. Ada waktunya mereka jadi yatim dan ada waktunya mereka juga sebagai pemberi. Mestinya yatim itu berkurang setiap tahunnya, bukan bertambah. Kenapa? Karena bertambah umurnya, mestinya dia tidak lagi diberi sebagai
Iki dia wis jadi yatim dia wis brewok. Atau saya juga yakin kalau udah brewok kamu. Ya, jangan lah kamu statuan tuh. Woi, supaya beli santun kok tadi wajah. Tidak, saya anti santunan. Kalau dikasihkan saya nggak mau. Ditransfer aja nggak apa-apa. Jadi itu maksud saya. Jangan juga tapi sebagai pendidikan juga kan. Jangan juga selalu mereka adalah sebagai tangannya di bawah. Berikan juga pendidikan. Ini sebagai kemudian perjuangannya kamu, silahkan kamu terima sebagai kemudian perjuangan kamu untuk kamu bisa belajar dengan baik dan benar. Seperti itu maksudnya. Jangan keliru juga. Dan kemudian mohon maaf masuk para ustadz, kalau sudah gede sudah jangan disebut yatim lagi. Walaupun memang ada pendapat juga yatim itu tidak hanya manla abu, tapi ada juga manla umur. Tidak hanya kemudian yatim itu boleh juga. Kalau di Saudi terangkan juga, sebagian ulama menyebutkan manla umur, yaitu orang yang tidak punya ibu. Ya, walaupun sangat populernya, kuatnya adalah pendapat itu manla abu, yaitu orang yang tidak punya bapak. Tapi sebenarnya secara hukumnya adalah di bawah umur kemudian dia sebelum balik. Oke, saya kasih pertimbangan, masih belajarlah dia sampai SMP, gitu maksud saya. Oh, masih belajar dia, tidak masalah bagi saya. Tapi lah menurut gede makin api masih dua kali. Pendidikan juga, khawatirnya saya jadi mentalnya mereka. Undang tidak diundang dah terbaik, biasanya diundang tidak. Lepukus jenggot, kan hadir bahaya. Jadi orang jangan kemudian selalu dengan kuantiti banyak. Panitia mohon maaf maksud saya tolong tidak perlu kemudian kuantitinya banyak. Oh, santunan yatim sekecamatan Serang contoh 30.000 anak yatim dibuka amplopnya cuma 20.000 naudzubillah. Jangan main banyak-banyak tapi kualitas yang ada di dalamnya itu yang terbaik dong. Kaca potri ngamuk-ngamuk kayak seperti kesurupan apa kesurupan saya. Ini ngomong bener-bener langsung saya ngomong hukum mulai. Mau tenang kok. Yang sarapan madereng lagi. Kopi telat lawe. Itu maksudnya. Pendidikan. Jangan sampai kemudian anak selalu berharap ya Ustaz Zakaria tolong teruskan baik kebiasaan baik. Tidak perlu banyak kalau kamu menyantuni, tapi sering maksudnya Ustaz ya. Ini mau udah jarang kecil lah ya maksud saya. Mending banyak sekali apa mending sedikit tapi sering. Jawab dong maksud saya. Hah? Banyak sering. Itu udah tahu jawabannya, kan bukan saya ngomong. PT catat ya PRW. Banyak, sering. Ada zaman-zaman tidak ada sebaik-baik rumah kecuali rumah yang ada yang dimuliakan di dalamnya. Itu hanya tadi bahkan Nabi menyatakan ana wa kafirul yatim hatta jannah. Itu sering kemudian diulang-ulang setiap momen dan acara peringatan atau agenda santunan yatim. Selalu hadis akan dibawakan kalimatnya itu ana wa kafirul yatim hatta jannah sambil berisyarat di wajah. Apa sih artinya ana wa kafir? Aku dan orang yang menyantuni, orang yang mencukupi yatim tadi. Maka Nabi berisyarat seperti ini dua jari. Dengan Nabi kelak di surganya Allah Pak Haji. Dua jari ini seberapa jauh ketika dijauhkan dan begitu dekat ketika didekatkan. Seperti itu dekatnya orang yang menyantuni anak yatim. Kelak di surganya Allah bareng dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafirul yatim bil jannah sambil berisyarat. Maka saya tadi menyebutkan pun sambil berisyarat karena mengikuti sebagaimana Nabi menyadarkan. Pengen masuk surga nggak masuk surga? Begini nih, dekatnya. Pengen baik, serius. Budewan pengen, Budewan.
Begini nih, dekat dengan Nabi nih, 2 jari dengan Nabi, Masya Allah. Keinginan muslim mukmin itu hanya satu, dia masuk surga dan dekat dengan nabinya. Itu loh. Bener ya? Mati kita. Boleh nggak apa-apa nggak masuk surga, yang penting dekat sama nabinya. Kalau saya boleh nggak mati nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan nabi saja. Udah selesai. Setuju nggak aja? Hai, awal yang masuk surga tuh. Gak apa-apa saya nggak masuk surga juga, yang penting dekat dengan Nabi kalau saya. Karena nggak mungkin Nabi adalah nggak masuk surga. Jadi mau ikut Nabi baik. Almarhum ma'aman ahab, siapa seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta. Almarhum ma'aman ahab, seseorang ketika mati dan dibangkitkan bahagia, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa yang di dunia yang dia cinta. Kalau dia cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi, maka dia dibangkitkan akan dikumpulkan bersama Nabi. Maka mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang memang adalah tadi, yaitu orang-orang yang mencintai Nabinya. Maka mudah-mudahan kemudian kelak kita dikumpulkan bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Keindahan kenikmatannya itu adalah ketika kita dekat dengan Nabi. Teruslah hadirin, teruslah. Yang benar sih. Lupa orang ikhlas amat terus. Sampai 2 ya. Bermaksudnya ada yang panitia. Nambah apa deh? Santunan. Jangan. Kemudian selalu berhati-hati ketika mengadakan santunan, mana yang jatahnya yatim, tolong buat yatim saja, maksud saya. Memang kalau memang dengan doa, alhamdulillah tadi contoh baik tadi dari panitia ya, menyampaikan bahwa 16 juta untuk yatim, kemudian sekian ditanya untuk dua, alhamdulillah sudah diposkan. Selamat tuh. Selamat. Jangan kemudian ambil kemudian untuk dari misalkan jatah yatim dipakai kemudian untuk belanja gitu ya, dibagi-bagi dimakan. Maka saya dari tadi agak khawatir mau makan ininya nih aman ya. Oh itu masih kayak dalam kayak tadi sampai tadi diumumkan baru saya makan. Iya benar berisi bukan termasuk orang yang memakan secara batil. Maka siapa yang memakan harta anak yatim secara batil nama yang bukan naroh itu di maka seyogyanya, maka yang dia makan itu adalah bukan harta tapi api yang dimakan, yang masuk ke dalam perut. Aku boleh baik dibantu makan harta yatim, yang penting izin sama ya yatimnya satu-satu ketuanya nanti nanyain boleh kan nih pakai 5.000. Nah itu kan repot maksud saya. Jadi kalau membuat ajaran seperti ini, pisahkan mana yang menjadi kemudian konsumsinya beda, kasih yang untuk kemudian dibagikan beda. Ini saya biarkanlah, dapat biarkan supaya tidak keliru dalam rangka membuat kegiatan-kegiatan yang baik dianggap baik ternyata salah. Doa. Kalau yatim udah paham, yatim adalah nggak punya bapak, udah selesai kan? Hingga didatang sama ketua, dikasih santunannya. Tapi tolong tetap muliakan mereka. Karena kemudian kenapa Nabi memuliakan yatim? Karena Nabi menganggap dirinya juga anak yatim. Nabi itu yang ketika kemudian Isra wal Mi'raj, ketika di Masjidil Aqsa hendak kemudian naik ya Mi'rajnya Nabi itu, ketika kumpul semua Nabi membanggakan dirinya. Ibrahim anak Khalilullah, Nabi Musa anak Khalilullah, Nabi Isa anak Rasulullah, dan seterusnya dengan kebanggaan pangkat yang dia punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad ketika ditanya man anta ya Rasulullah, bahwa anak yatim, bahwa saya adalah anak yatim doang. Saya terlahir tak punya bapak, umur 6 tahun ditinggal ibu, umur 9 tahun ditinggal sama kakeknya, dititip kemudian sama bukan susah. Tapi
terjadi maksudnya si anak yatim tadi, bahwa Nabi menyatakan dirinya anak yatim dan dia sebagai kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Habibullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin sebagai penghulu dan pemimpinnya Nabi dan para rasul. Tidak perlu kecil hati ketika kita terlahir dengan tanpa bapak, maksudnya mati bapaknya. Jangan terlahir tanpa bapak, maksudnya mah PRW paham ya? Terlahir maksudnya jangan kemudian kita kecil hati terlahir tanpa bapak, maksudnya mati bapaknya. Itu bukan kemudian kayak Siti Maryam memang bapaknya. Karena sekarang kan banyak juga Maryam ya. Maryam milenial. Iya. Jangan berkecil hati, terus berpendidikan, terus belajar, jangan pernah kecil hati. Oleh karena kemudian kita tidak punya kedua orang tua atau kita tidak punya kemudian bapak. Terus baik belajar, sebaik-baiknya belajar, jangan putus sekolah. Ya pokoknya jangan ada di lingkungan kita anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, anak-anak yang kemudian tidak bisa ngaji. Itu harapan saya. Jangan mereka sampai dengan alasan yang punya biaya kemudian tidak sekolah ya. Tolong itu maksud saya. Pentingnya pendidikan, alhamdulillah di setiap lingkungannya ada lembaga pendidikan walaupun misalkan informal ya, tidak formal, tapi itu adalah bagian dari pendidikan. Enggak ngaji enggak apa-apa, yang enggak sekolah tidak apa-apa, yang penting tetap ngaji. Enggak sekolah enggak apa-apa. Mati seseorang enggak bakalan ditanya ijazahnya enggak. Mati orang enggak ditanya ijazah. Lulusan apa ibu ketua majelis alim enggak ditanya. Mau S1, mau S2, S3, S4, S5 tidak akan ditanya oleh malaikat. Potong deh, selamat dia deh. Aku lulusan SD doang, selamat, tidak akan ditanya kamu apa, kamu sekolah itu SD. Enggak bisa matematika, enggak bakalan disiksa lah. Enggak bisa bahasa Inggris aman. Tapi kalau enggak bisa ngaji, enggak bisa sholat, disiksa. Iya, ngomong apa? Malam dulu sudah ngamuk-ngamuk saya di rumahnya Ustaz ya. Jengkel banget. Saya bingung kalau maghrib anak-anak nggak ngaji, terus mau ngaji di mana? Ngaji sih maksud saya. Dan tolong orang tuanya dorong anak-anak untuk ngaji nggak terserah di mana aja mas. Yang penting anak ngaji adibu auladakum nabiyikum wa ahli baiti wa qira'atul Qur'an. Didik anak itu mencintai nabinya, mencintai keluarga nabinya dan baca Al-Qur'an. Perintah adibu. Dan tidak ada pemberian yang paling utama yang diberikan oleh orang tua kecuali adalah adab yang baik. Ma'akta walidu waladu walidu waladahu afdalu min adabi. Tidak ada yang paling utama yang diberikan orang tua kepada anaknya ketimbang lebih afdal dari anak. Tidak ada pemberian terbaik. HP nggak ada gunanya, tablet nggak ada gunanya, jajan nggak, kalau nggak diberi adab nggak selamat kita. Karena anak ini sebagai amanah dan tanggung jawabnya tidak hanya orang tua, kita juga sebagai yang di lingkungan juga bertanggung jawab. Kamu RT, kamu RW lebih tinggi lagi maksudnya. Kalau ada yang dosa warganya dapat dosa juga Pak RT kan? Nah kita nggak percaya tanya sekali ramah. RT mana lain, tapi kebalikannya juga ketika kumpulan begini nih, mau tidak hadir si RW, si RT tetap baik dapat pahala. Enaknya begitu deh. Iya. Jadi imbang-imbang. Masya Allah. Tapi saya nggak mau lah jadi RT. Ada di video Pak. Iya. Aduh buat lambat datang ke RT. Bodoh banget ya. Ribut tetangga datang ke RT. Nggak mampu RT datang ke RT. Masalah mengemong datang ke RT. Mengemong datang ke RT. Urusannya Mas RT suruh bayar apa gimana? Warga nasi alwi doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang penting mah ngaji, ibu yang ngaji, anak-anak yang ngaji selamat dunia akhirat. Yakin selamat saya. Yakin selamat.
dan kalau ngaji ada hikmah yang diberikan. Bagus dengan kemudian baca Al-Quran tadi itu adibu auladakum hubbu nabiyikum wa ahli baiti wa qira'atul Quran. Ini anak-anak kita itu adalah mencintai nabinya dan mencintai kemudian keluarga nabinya. Kenalkan nabinya, kenalkan keturunan nabinya. Kemudian yang terpenting adalah didik. Kemudian anak-anak kita mampu dan bisa membaca Al-Quran. Minimal baca Al-Quran bisa. Kebina-bina wong urip kemudian nggak bisa baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab suci kalamullah yang akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Jadi sangat penting. Al-Quran gitu ya, bukan singlian-lian yang disampaikan oleh tadi dalam ilmu nahwu yang tadi inna bahar tauhid dan simbolisme watarbal khabar terlibat enggak ngerti. Si penting mah bisa baca memang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi wa 'ala kulli syai'in qadir. Bisa baca, apalagi dihafalkan, tidak akan masuk neraka yang tenggorokannya seseorang itu ada Al-Quran besar. Catat semuanya ini. Tidak ada kemudian orang masuk neraka ketika tenggorokannya ada Al-Quran. Apa maksudnya tadi? Ada yang dihafal Al-Quran, nggak bakal masuk neraka. Kenapa? Tidak mungkin kemudian kalam Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian untuk MC ini jangan salah menyebutkan, jadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang benar ya, jangan pembacaan tema kalam ilahi edek, salah itu secara tauhid. Siapa yang mampu membaca kalam Allah? Siapa? Sedangkan kalam Allah la sautun wala harfun, tidak bisa dibaca kalam Allah. Yang bisa dibaca adalah ayat Al-Quran. MCK, awas ya, siapa baik? Bukan jadi MC PRW di ketuangan sudah ada kata aja hebat-hebatan. Acara yang kedua, pembacaan gemar dalam Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Wanda. Salah, jangan gemar dalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena kalam Allah, kalau kita ngaji tauhidnya, tidak ada yang mampu membaca kalam Allah. Karena kalam Allah la sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ini sekolahan tidak akan diajarkan, yang ada diajarkannya itu langsung ngaji. Ngaji cocok sih, cocok dulu. Bener yang kita sampaikan. Apa ya? Tapi jangan kira sedikit ya. Jangan ada seraknya. Jangan. Jangan ampura ya, sudah ada namanya. Jadi zaman sini memang pemikiran baik ada ya. Jadi soalnya kelamar orang-orang lumut si hadirin dojok baik sambil dahar. Orang rawon ngaji mas, tapi memang pahala baik sih. Hebat orang ngaji bikin pahala baik. Maning takola ya ta'alima ya lila ta'allama ilman hufira lahu qabla yahwa mibabul hadis ya. Jadi ngajarin yang baik tak? Iya, mibabul hadis manin taqala ya ta'allama ilman ufira lahu qabla ayahwa, siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu maka diampuni sebelum dia melangkah. Jadi langkah baik belum nyampe langkahan kakinya itu ya itu sudah diampuni dong dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah itu tinggal dihitung aja berapa langkah nyampe ke majelis Yasin Muhammad ini, maka itu semuanya dihitung pahala. Nyampe kemudian majelis taklim tidur dia ngorok, tetap baik pahala. Sambil dodok karena sini ambil miler ada bareng banget, tetap baik dihitung pahala. Man salaka tariqan li talibil ilm salakallahu tariqan ilal jannah. Jangan sering juga tuh, siapa yang kemudian menempuh jalan adalah jalan menuntut ilmu. Kalau saya tidak hanya mengartikan seperti itu nafsiri, jadi kalau salaka itu adalah seperti juga tidak hanya menempuh jalannya, tapi membuat medianya seperti mengadakan acara
apa kajian setiap minggunya, ibu-ibu di setiap gangnya itu sama termasuk masalah materi ilmu, yaitu mengajak orang untuk mau datang adalah menuntut ilmu. Maka si pembuat dan yang datang sallallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan juga ia karena dia mudah melangkahnya, maka Allah mudahkan ia masuk ke dalam surganya Allah. Apa mana? Biasa yang dipakai. Jadi masalah. Jadi apapun kegiatannya, dia salah itu baik si penempuhnya, kemudian orang yang hadirnya, kemudian panitia yang membuatnya, itu adalah bagian dari masalah, yaitu orang-orang yang membuat, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia juga langkahnya menuju surganya Allah. Karena Ali pernah berkata, "Maka talibul ilm kana talibul jannah." Hakikat orang yang mau datang menuntut ilmu, ya, hakikat yang dia cari adalah surganya Allah, bukan ilmunya. Tidak wajib kemudian ketika kita belajar kemudian wajib pahamnya, tidak wajib pinternya, tidak. Adalah wajibnya itu cuma mencarinya saja, mau duduk di tempat hadis ilmu selesai. Bisa nggak apa-apa, yang penting hadir, tidak perlu putus asa. Ngaji masa ini tiap minggu, di RW ngaji, di RT ngaji, tidak ngaji itu, tapi nggak ngerti apa yang disampaikan, tidak apa-apa. Karena tidak wajib pahamnya mah, tidak wajib pinternya mah, yang wajib adalah kamu datangnya, dengarkan kemudian kajiannya selesai. Yang penting intinya bubar dari pengajiannya, balik bisa, nyampe rumah. Yang nggak boleh itu bubar, balik ke nyampe rumah. Ya. Tapi belum ada ceritanya itu kedua, bubar ngaji kemudian nggak nyampe rumah. Gimana nih istri saya pengen nyari-nyari kan? Habis ngaji nggak bisa pulang, katanya gitu kan nggak ada. Yang penting pulang bisa, ya pulang bisa nyampe rumah. Kira-kira itu. Jadi beberapa hal yang perlu dititik beratkan, ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama Allah senantiasa kita istiqomah. Yang bapak-bapak tetap ngaji, ibu-ibu juga tetap ngaji, kemudian anak-anak juga dididik untuk mau ngaji. Didik orang tuanya, karena anak-anak namanya juga anak-anak, hobinya main, hobinya pegang HP, maksud saya kan ya. Tapi tolong maksudnya silahkan main HP, tapi dalam waktu ngaji ya tetap ngaji, jangan tidak ngaji. Karena orang zaman seperti sekarang, anak-anak zaman saya kita SMP dulu ngaji mah dulu ketemu, nyampe naik SMP nggak mau ngaji, alasannya malu, bohong dia malu. Mestinya malu dia karena tidak bisa, dan tidak malu mestinya ketika dia belajar. Makanya saya minta pakailah atau bikinlah sesuatu metode yang sangat cepat untuk teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita itu bisa baca Al-Qurannya. Karena begitu cepat mereka SMP baik atau ngaji. Apalagi kemudian ketemu orang tuanya yang masa bodoh. Awas, orang tua yang sempurna adalah orang tua yang mudah urusan dunia tapi tidak mudah urusan hak-haknya Allah. Seorang yang sempurna adalah seseorang yang mudah urusan dunia tapi tidak gampang urusan akhirat. Setiap kita di tengah, mau orang tuanya, mau bapaknya, mau ibunya, silakan perkara dunia dia begitu mudah. Itu adalah orang-orang yang terbaik, yang sempurna. Menurut Al-Habib Abdullah bin Haddad, ya Al-Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab. Tapi dia tidak mudah kalau sudah bertentangan dengan hak-haknya Allah. Tidak gampang kemudian dengan hak-haknya Allah atau syariat kewajiban-kewajiban. Waktunya ngaji, waktunya sholat. Silakan kamu main, anggap main. Mau main HP, maka main HP. Mau main kemudian layangan sampai hitam gitu, sampai hijau kulitnya mangga. Tapi waktunya sholat, waktunya ngaji. Itu yang benar. Jangan dibalik. PRT jangan dibalik. Bagaimana dibalik? Urusan kemudian dunia dia sulit, hitung-hitungan baik. Hitung-hitungan baik. Anak pengen jajan, jajan nggak ada duit. Tapi dia menggampang-gampangkan kemudian urusan akhirat. Tidak peduli maksudnya.
Ngegampangin itu tidak peduli mau sholat silakan, nggak sholat kamu silakan. Ke istri pun begitu. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Gak mau ngaji masa korban, dokter gak bisa ngaji masa bodoh. Istrinya kemudian mau sholat nggak sholat masa bodoh. Ini yang berbahaya. Ini termasuk adalah orang yang bisa. Ya, atau disebut rojulun nafis, orang yang tua. Tidak sempurna. Di pendidikan yang berarti buat orang tuanya. Jadi silakan kamu permudah urusan dunia, tapi jangan menggampang-gampangkan urusan akhirat. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua adalah orang selalu jasa dan istiqomah, kemudian ingin menjadi bagian orang yang baik. Mudah-mudahan kebaikan yang sudah dibuat semoga terus diistiqomahkan dan dijaga. Jangan sampai kebaikan yang sudah ada adalah kemudian hilang, tapi bagaimana sudah ada kebaikan bertambah lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dengan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah diinfakkan, didonasikan ya untuk dalam rangka kegiatan yang mulia ini yang haram dan juga santunan yang sudah puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Maka saya cukupkan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustaz Ali Roman. Kepada Ustaz Ali Roman dengan hormat dipersilakan. Dan yang maha penyayang yang tak pandang balik, hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Muhammad al-Akbar, Audil Hasana ila ahsan al-Har. Allahumma ya Latif ya Kafir, ya Sami'u ya Basir, ya Banda ya Hadi ila al-Bayan wa Tafsir. Ya man bil ijabati jadid innaka ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika kathir wa inna alimu ila waqtir. Warzuqna min tajid wa tajibaka min syukriyati alayka yasir. Warzuqna bima bihi wa taqadir. Wa jadilna bi ahsani tadbiri wa khairi ma'afiyati ya Allah. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير ومن أهل الصلاة ولا تجعلنا وإياهم من الفتنة والضيق وترك الصلاة. اللهم لقنهم بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أم الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yakin dan berdoa. Kepada para tamu undangan dimohon untuk berdiri, dan kepada adik-adik dimohon bersiap-siap, dan kepada Bapak Ibu yang telah memiliki kupon dipersilakan untuk ke sebelah kiri MC untuk mengambil bingkisan yang telah kami sediakan. Dipersilakan kepada para tamu undangan dimohon untuk berdiri. Kepada adik-adik yang dipanggil namanya, maju ya. Nindi Aulia, RT1. Maulana Fakir, RT1. Maulana Fakir, RT1. Nafiatul Insiro, RT1. Nafiatul Insiro, RT1. Ibunya aja kalau Dikari Putri, RT1. Arya Mandalika, RT1. Abimanyu, RT1. Natela, RT1. Delisa, RT2. Alta, RT2. Raska, RT2. Albiru, Naya,
Dapat juga jawaban. Dapat satu. Hah? Dari sini paling dari sini.